Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan kita untuk duduk sejenak bertafaqquh fiddin, terlebih khusus mempelajari pelajaran pokok, yaitu pelajaran tauhid. Ini mana kita sama yakini bahwa perintah yang pertama Allah perintahkan adalah tauhid, dan larangan yang Allah larang adalah kesyirikan. Dan sebagaimana yang telah kita pahami bahwa segala dosa itu dibawa kehendak Allah, kecuali dosa kesyirikan, dia tidak akan diampuni. Barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah, maka dia di dalam bahaya, kekal di dalam neraka tergantung syiriknya. Walaupun para ulama syirik kecil menganggapnya demikian pula. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan dia kekal dalam maksud lamanya. Nah, kemudian inilah juga yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takuti atas kalian adalah kalian terjatuh dalam syirik yang kecil. Yang paling ditakuti Nabi, apalagi syirik besar. Syirik kecil saja adalah hal yang paling ditakuti. Maka ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apa itu syirik kecil? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riya, yaitu riya. Seseorang beribadah untuk dilihat. Nah, maka mempelajari tauhid ini sangat penting, ikhwah. Sebab inilah diutusnya para rasul, diciptakannya jin dan manusia. Ya, masuknya seseorang ke dalam surga, diharamkannya dari neraka, diterimanya amalan atau ditolaknya. Semuanya tergantung pada tauhid seorang hamba. Kita masuk di bab yang ke 32. Bab qaulu ta'ala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itulah para syaitan yang menakut-nakuti para wali-walinya Allah. Maka wahai wali-wali Allah, janganlah kalian takut kepadanya, kepada syaitan. Tapi takutlah kamu kepada Allah jikalau kalian beriman. Jadi bab ini mengajarkannya bahwa syaitan menakut-nakuti siapa? Wali-walinya Allah. Dengan apa? Entah dengan sihir, entah dengan apa saja, sehingga dia berpaling dari agama Allah. Tapi Allah tegaskan, wahai para wali Allah yang ingin menjadi wali Allah, jangan kalian takut dengan syaitan. Jikalau dia menakutimu dengan kefakiran, yakinlah bahwa Allah Maha Kaya. Jika ia menakutimu, syaitan menakutimu, jikalau kamu berpegang teguh pada agama Allah, kamu akan terlantar, kamu akan terhina. Yakinlah bahwa kemuliaan di tangan Allah, di sisi Allah. Kamu akan tertolong. Sebagaimana firman Allah, "In tanzurullah yanzurukum wa yutsabbit aqdamakum." Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Naam. Wa qalu ta'ala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah
adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang memakmurkan masjid itulah orang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau antum mau lihat keimanan seseorang, lihat dia dengan pemakmurannya dengan masjid. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, saksikan bahwa dia adalah mukmin. Dia adalah seorang mukmin yang beriman. Karena tidak ada, karena kata inna di sini harfu nasbin. Ma kalau ketemu innama ini yufidul hasar. Sama dengan innamal a'malu binniyat. Penegasan yang menunjukkan penghususan dan pembatasan. Naam. Bahwasanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, mereka inilah, tidak selainnya. Yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salat, dan dia menegakkan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini ada berapa karakter orang yang memakmurkan masjid Allah? 1, yang 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. 5 karakter orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ya, jadi kalau kita mau dianggap termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah, diakui keimanannya kepada Allah dan hari akhirat, diakui bahwa telah menegakkan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, ini dia. Berarti kita termasuk orang apa? Yang memakmurkan masjid Allah. Wa qala ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ini coba ya. Allah nafikan, di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, tapi ketika mereka dicela karena Allah, ya sudah pakai songkok, dia bilang ngapa mi Pak Ustaz, ya sudah cingkran naik celananya di atas mata kaki, di mana banjir itu, sudah pakai jenggot dibilangi teroris, apalagi kalau istri tak pakai cadar, ya akhirnya apa? Dia tinggalkan. Karena dicerita tetangganya atas apa yang dia berpegang padanya, ya dia lebih ridho kalau tetangganya ridho dengan apa yang dia diridhoi, akhirnya dia buka. Yang tidak mau bertahan. Padahal mereka mengaku bahwa dia beriman kepada Allah. Ya. Ini kata Allah ada di antara manusia. Yang mereka berkata kami beriman kepada Allah, tapi ketika kami uji mereka di jalan kami, ja'ala fitnatan nas, maka dia menjadikan fitnah manusia ka adzabillah, bagaikan azab Allah. Ya, ada orang begitu. Kalau sudah berpegang teguh pada agama, dia akan diuji. Ya, akhirnya apa? Celaka aku nak selama begini. Azab selalu. Ya, padahal itu biasanya awal-awal hijrah ya. Saya banyak menyaksikan awal-awal hijrah, termasuk diri saya. Awal-awal hijrah, Allahu Akbar, kefakiran akan menguji seseorang. Apalagi kalau kita tinggal di pondok. Uang 1.000 itu banyak sekali. Uang 50.000 sebulan, senang sekali. Itu ujian. Tapi itu ada batas waktunya. Akan ada suatu hari, ya, kalau kita ikhlas karena Allah, untuk Allah, yakin saja Allah akan berikan kedudukan. Saya tidak pernah orang yang jujur dalam menuntut ilmu terhina. Saya tidak pernah orang, makanya kata Imam Syafi'i, wahai para pemuda, saya tidak pernah menyaksikan orang-orang mengejar akhirat
tertinggal dunianya. Tidak ada itu istilahnya orang-orang mengejar akhirat tertinggal dunianya. Ya. Tapi sangat sedikit yang saya saksikan orang-orang mengejar dunia ikut akhiratnya. Ya. Artinya kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu. Ya. Nah ini. Maka ketika orang diuji, jangan kita anggap bahwa itu azab Allah. Anggap itu ujian. Kita diuji keimanan kita. Apakah kita ingin bertahan untuk Allah karena Allah di jalan Allah atau tidak? Ya, apalagi kalau kita dahulu memang hal-hal yang kurang bagus ya, sehingga kita dicuci dulu. Nah ini ikhwan, bertahan antum di pondok itu perlu kekuatan sabar. Jangan tergesa-gesa mau lihat hasil. Ya, kalau antum sudah dilibatkan di pondok, dilibatkan dalam majelis ilmu, tinggal antum tunggu kapan antum akan dinampakkan kemuliaannya. Ya, maka dari itu cukuplah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya. Orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Naam. Ani Abi Sa'id marfu'an, dan dari Abi Sa'id secara marfu', inna min da'fil yakin, sesungguhnya di antara kelemahan keyakinan seseorang, antur dian nas bisakhatillah, engkau menginginkan manusia ridho kepadamu sedangkan Allah murka kepadamu. Wa antahmaduhum ala rizkillah, ya, engkau memuji mereka di atas rezeki Allah. Wa antadhummahum ala ma la yu'tikallah, kemudian engkau membenci apa yang Allah tidak memberikan kepadamu. Ya, ada orang, ya, dia lebih cari ridha manusia dibandingkan ridha Allah. Biar miriba, biar masepo zina, biar mapajamre, biar mapatipu, yang jelas apa? Saya kaya, manusia ridha, saya jadi bos, ya. Padahal kekayaannya apa? Menjadikan Allah murka. Karena target utamanya adalah manusia. Ya. Kemudian ada juga wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah, engkau membenci Allah, mencela Allah, menyakiti Allah, apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Ada orang kau tidak diberi kekayaan oleh Allah, ya, enggak mau jasa, enggak mau jatah, mau buka kudu. Selama begini kak, pakai hijab mak miskin, anu. Akhirnya apa? Ya, tidak bertahan banyak. Wallah. Banyak ketika orang berpegang teguh pada agama Allah diuji dengan kemiskinan. Ya. Dan kalau dia tidak diberi kekayaan, padahal dahulu dia kaya, tidak diberi kekayaan, akhirnya apa? Dia, ya, mencela Allah. Oh Allah ini begini. Saya sudah ini begini. Dan kenapa begini? Maka Abi Sa'id, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak mempercepat dengan semangatnya para orang-orang yang semangat. Kenapa? Rezeki Allah itu telah ditetapkan. Kamu mau kejar bagaimanapun, halalkan bagaimanapun, kalau rezekimu pasti akan kamu dapatkan. Ini kekuatan tawakal ya.
Makanya orang-orang yang belajar itu orang-orang yang tidak mengemis kepada orang kaya. Orang-orang yang belajar itu orang-orang yang dia jaga muruannya, tidak mau pergi merebut-rebut situ makanan. Pergi ya sampai kalau makan sampai bumbun sekali sampai takut dan tidak dapat. Bagaimanapun usahamu, kamu dapatkan rezeki itu tidak akan kau dapatkan seandainya itu bukan rezekimu. Kan jelas sekali wasiat Nabi, nasihat Nabi. Seandainya berkumpul lastama'al insu wal jin ayyamfa'uk la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Seandainya berkumpul jin dan manusia seluruhnya untuk memberikan manfaat kepadamu, rezeki manfaat. Manfaat itu tidak akan mendatangkan kepada dirimu, memberikannya kepada dirimu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Ya. Jadi di sini seorang penuntut ilmu ini punya keyakinan ini bahwa rezeki tidak akan tertukar, bahwa saya tidak akan meninggal sampai rezeki saya telah penuh, telah cukup, telah disempurnakan. Sehingga kita tidak mengemis kepada orang kaya, kita tidak merendahkan diri kita, agama kita kepada orang-orang mulia, para raja. Makanya orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki tauhid, itulah orang yang paling kaya. Itulah orang yang paling kaya terhadap manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina nafs." Bukan kekayaan dengan banyaknya yang kita miliki, kita genggam di muka bumi. Tetapi kekayaan yang sebenarnya kata Nabi adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Naam. Waqal wala yaruddu karahiyatu karihin, dan tidak akan ditolak dengan kebencian orang-orang yang membenci. Walaupun orang benci itu, kamu mendapatkan rezeki, bisa menahan dia? Misalnya, kalau kita berdagang, ada saja orang yang benci kalau kita sukses. Ada itu kalau kita berdagang banyak pembeli, ngapa banyak ini? Ya. Tapi apakah dengan kebenciannya itu bisa menahan rezeki kita? Tidak. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia ridha di atas barang siapa yang mencari ridha Allah di atas kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, maka Allah ridho kepadanya dan Allah jadikan manusia ridho kepadanya. Jadi ini kaidah kehidupan ikhwah. Terkadang kita kalau berpegang teguh pada agama di lingkungan yang kurang baik, terkadang kita mau terbawa, sebentar nanti ini anuan dan teman nanti nah bilang sombong nanti apa-apa. Tidak. Lakukan karena Allah, di jalan Allah, di atas perintah Allah. Mau manusia celah, mau manusia apa, pokoknya lakukan. Kalau kamu lakukan, Allah ridho kepadamu, nanti di kemudian hari tunggu saatnya Allah jadikan juga manusia itu ridho kepadamu. Tapi barang siapa yang melakukan apa yang manusia ridho walaupun Allah murka, akan ada suatu saat Allah akan jadikan para manusia murka kepadanya dan dia di atas kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu kata Nabi, "Manil tamasari dan nas bi sakhatillah." Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah, sakhitallahu alaih, maka Allah pun murka kepadanya.
wa askhata alaihi nas, dan akhirnya Allah jadikan manusia juga apa? Murka kepadanya, Pak. Na'udzubillah. Bab yang ke-33, inti pelajaran kalau di bab ini apa, ikhwan? Bahwa setan senantiasa menakuti apa? Wali-wali Allah. Kita harus takut? Enggak. Ya, fala takhafuhu. Jangan kalian takut kepada setan. Jadi jangan kalau mati mi lampu mau pergi kencing, mohon temani ke dulu. Jangan. Ya. Allah larang, jangan kalian takut kepada setan. Ya, bahkan lawan. Ustaz, kalau takut ya nih kayak gemeter-gemeter kalian. Ya, karena takut itu ada 3. Ya, ada takut kepada Allah. Ya, ini yang disyariatkan. Ada takut tabiat. Ya, ada takut tabiat. Misalnya kita takut binatang buas, tidak apa-apa. Takut dengan gelap, tidak apa-apa. Takut dengan api, tidak apa-apa. Ada juga takut apa? Yang terjatuh dalam kesyirikan. Ini yang haram. Jadi ada yang disyariatkan, ada yang haram, ada yang mubah. Tidak jadi masalah. Yang disyariatkan yaitu takut kepada Allah, yang diharamkan takut kepada selain Allah, kepada kesyirik yang menjatuhkan kita kepada dosa dan maksiat. Yang ketiga apa? Takut mubah. Tabiat. Saya takut di ketinggian. Saya takut di air. Saya takut kalau naik pesawat. Saya takut. Nah, ini. Kemudian pelajaran bisa dipetik juga bahwasanya yang diakui orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tadi ada 5 ya karakter. Kemudian senantiasalah melakukan segala perkara untuk ridha Allah. Siapa yang melakukan sesuatu untuk ridha Allah, walaupun manusia murka, akan ada suatu hari ya Allah akan jadikan manusia itu apa? Ridha. Kan ada. Ya. Tinggal tunggu waktunya saja. Kemudian bahwasanya seseorang rezekinya telah apa? Telah ditetapkan, makanya cukupkah yang halal. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, fa'ajmilu fit talab, maka perindah dalam mencari. Rezeki itu telah diangkat. Rezeki itu apa? Telah dicatatkan. Pena telah terangkat. Tinta telah kering. Perindah dalam meminta, perindah dalam mencari rezeki. Jangan halalkan segala cara. Ya. Senantiasa di atas kata dan sabar sedikit, Allah akan berikan. Naam. Kemudian bab qauli ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman kepada Allah. Tawakal adalah seseorang mewakilkan harapannya kepada Allah. Itulah tawakal. Menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Ya. Naam. Wa qaulu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama apa tadi ini namanya? Apa pembelajaran kalau ada kata inna ketemu ma? Memberikan pengkhususan, memberikan apa? Penegasan, memberikan pembatasan. Ya. Naam. Inna itu penegasannya karena dia harfu nasbi. Kalau ketemu dengan ma, maka dia apa? Memberikan pembatasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang kalau dia berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, merinding, bergetar hatinya. Sekarang kalau antum mengaji, kira-kira bergetar hati tak? Kalau antum mendengarkan azan, kira-kira bergetar hati tak? Ya, ataukah antum ya? Jadi kalau kita mau lihat keimanan kita, lihat di situ. Ketika kita belajar, ketika kita membaca, ketika kita menghafal, ketika kita mendengar.
Kapan dia bergetar, itu tanda bahwa keimanan kita lebih mantap lagi. Karena iman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala imanu bid'ah wa zabuna syubah. Wa ala qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatu ada'anit tariqi wal haya'u minal iman. Karena iman itu ya bertingkat-tingkat, bercabang, ada 73 sampai 79 cabang. Ya, yang tertingginya adalah ucapan seseorang dengan la ilaha illallah. Dan iman ini naik turun kata para ulama. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Keimanan ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Jadi kalau lagi rajin tidak pernah terlambat sholat witir, takbiratul ihram selalu di dalam masjid nih, tidak pernah terlambat. Kemudian baru azan sudah dalam masjid mengaji, masya Allah, ya. Nah, itu berarti bertambahnya iman. Ini perlu diperhatikan, insyaallah. Semoga Allah takdirkan kita untuk membahas syu'ubil iman, tentang cabang-cabang keimanan. Nah, qaulu ta'ala. Jadi ini ya, orang beriman apa tadi tandanya? Kalau mengingat Allah, bergetar hatinya. Periksa itikad. Semakin kuat getarannya, semakin kuat keimanannya berarti. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau mau sholat baru berudu sudah pucat. Naam. Umar bin Khattab kalau sholat malam baru baca amma yatasa'alun, itu sudah tidak bisa menyeberang ke ayat sebelah. Itu terus baca amma yatasa'alun sampai subuh sambil menangis. Umar dikenal orang yang hebat, orang yang keras, orang yang tegas. Tapi bersamaan dengan itu kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dari fisik Umar bin Khattab, beliau ada hitam di bagian matanya. Menunjukkan apa? Selalunya menangis. Ya. Kayak orang kalau sering menangis, menunjukkan lembut hatinya atau keras? Lembut hatinya. Itu kalau lembut hati seseorang berarti bergetar itu. Kalau orang menangis, bergetar hati. Bergetar hati. Maka kalau coba antum pernah rasakan sholat, mengaji, antum pahami, enak sekali atau berdoa. Intinya melakukan ketaatan sampai hati antum bergetar dan menangis. Nah, di situ itu mantap-mantapnya imannya antum. Sekarang kapan itu terjadi terakhir? Ya. Dan kalau tidak terjadi belakangan ini, berarti yang menghalanginya adalah dosa. Nah, ya semoga Allah antara syekh yang suka menangis, salah satu syekh yang kami dahulu waktu umrah diamanakan oleh Ustaz Khidir untuk belajar sama beliau. Ya, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Ini ikhwan, nanti kalau antum ditakdirkan oleh Allah belajar di Madinah, belajar di Mekah, cari ini Syekh. Wallah. Kalau antum punya juga handphone nanti sudah selesai, cari ini Syekh. Saya hampir semua rekamannya saya dengar. Ya. Karena saya termasuk orang yang keras hatinya, makanya selalu dengar beliau. Beliau hampir setiap rekaman pasti menangis. Saking lembutnya hatinya gitu. Ya. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Ya. Jadi bukan Syekh Muhammad Ali Asy-Syankiti, bukan, tapi Mukhtar Asy-Syankiti. Ada dua. Dari Syankiti juga semua alim ulama besar. Tapi kalau yang saya maksud tadi itu yang Masya Allah, kalau mengajar Allah sangat berfaedah, sangat menggugah keimanan. Nah, wa qaulu ta'ala ya ayyuhan nabi hasbuka la wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah untukmu saja dan siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi Nabi diperintahkan jangan kamu takut dengan orang Quraisy. Dia mau
kau ditolong tidak ditolong, dia mau ikut tidak mau ikut, tidak usah takut. Cukuplah Allah yang kau merasa cukup padanya, ya, dengan orang-orang yang mengikutimu dari orang beriman. Jangan terlalu takut. Makanya orang yang beriman adalah orang yang paling berani. Orang yang beriman adalah orang yang paling amanah. Orang yang beriman adalah orang yang paling tenang. Orang yang beriman, orang yang paling lepas ketergantungannya kepada selain Allah. Itu kalau mau dilihat orang beriman. Orang yang paling kaya, orang yang paling tidak butuh dengan makhluk. Itulah orang beriman. Nah, wa qawlu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa, ini keutamaan ya, memiliki sifat tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bagaimana tawakal yang benar? Yaitu seseorang menggantungkan hatinya, harapannya kepada Allah, mengerjakan pekerjaan sebab syar'i dengan maksimal, kemudian hasilnya dia serahkan kepada Allah. Karena tawakal ini Allah gambarkan melalui lisan Rasulnya seperti para burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum kama tawakkalut tayr, la razaqakum kama razaqat tayr." Seandainya kalian betul-betul bertawakal sebagaimana tawakalnya para burung, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana para burung diberi rezeki. Bagaimana? Mereka keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, jadi ini rezeki yang tawakal yang benar. Dan barang siapa yang memiliki tawakal yang benar kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan tercukupkan. Ya. Allahumma hasibna, Allahumma hasibna, Allahumma hasibna. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, menjadi wakilku, karena dia adalah sebaik-baik penolong dan wakil. Ya, makanya coba lihat Nabi Ibrahim. Ya, ucapan ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ketika dia ingin dilemparkan ke api, datang malaikat Jibril. Bagaimana saya tolong? Kalau saya tolong naik jago ini langsung ini terbebas. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang perintahkan. Kalau tidak, ya cukup Allah menjadi penolong. Karena dia sebaik-baik apa? Penolong. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca, qalu innan nasa qad jama'u lakum. Ya, ketika orang-orang ini pada perang Ahzab ya, berkumpul orang-orang Yahudi semuanya, dari Bani Nadir, dari Bani Quraiza, ya, kemudian berkumpul orang-orang Quraisy semuanya yang telah bersepakat bahwa kita akan habiskan ini kota Madinah. Ya, baru kamu orang Yahudi tempati itu, tapi bantu Pak. Ya, sampai Bani Quraisy yang sudah saja akad sama Nabi bahwa dia sama-sama membentengi kota Madinah ini karena dia di perbatasan, berkhianat karena saking banyaknya ini yang berkumpul. Makanya dikatakan perang Ahzab. Kata lainnya perang Khandaq. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Dari kata Hizbun. Hizbun itu kelompok. Jamaknya Ahzab, kelompok-kelompok. Kenapa? Karena kelompok-kelompok Yahudi berkumpul, kelompok-kelompok Quraisy berkumpul. Untuk apa? Membinasakan dan memerangi Nabi. Kenapa dikatakan perang Khandaq? Karena pada saat itu di Khandaq, yaitu digali buat parit. Yang kata Nabi ketika itu, Nabi lihat banyak sekali ini berkumpul. Kita ini sedikit, wilayah kita kecil, kita diserbu langsung, habis kita. Sampai Nabi musyawarah panggil semua sahabatnya, bagaimana? Kita ini sudah dikepung. Bagaimana pendapat kalian?
Ada yang berbicara bilang begini sampai Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, kami di Paris kalau kita sudah dikepung dengan jumlah musuh yang banyak sedangkan kami sedikit, khandaqana, kami membuat khandak, yaitu menggali parit yang besar tidak bisa dilewati kuda dalam pasukan. Kalau dia jatuh pasti mati atau patah. Ya, itu mempersempit gerakan dia untuk menyerang kita. Ya, ni'mar ra'yu itu ra'yatu Salman. Sebaik-baik pendapat adalah pendapatnya Salman. Akhirnya Nabi langsung alihkan, pergi langsung berapa hari berapa malam. Naam. Ini ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditegur, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya para manusia telah berkumpul atas kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Berkumpul orang-orang Yahudi, berkumpul orang-orang Quraisy. Fazadakum imana, maka Nabi dan para sahabatnya apa? Bertambah keimanannya. Kenapa? Karena mereka yakin kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan bismillah. Berapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah. Ini sama dengan pasukannya Jalut. Ya. Jalut atau Harut? Jalut. Yang ketiga Nabi bilang berkumpul ini semuanya ini. Nabi bilang siapa yang aku pokoknya Nabi bilang Jalut, iya kalau memang kau mau ikut kumpul, mau kau ikut bantu kak, lewati ini sungai jangan kau minum. Kecuali memengin ciri-ciri silahkan. Tapi kalau mau minum jangan. Akhirnya apa? Sedikit sekali yang ikut dengannya. Sampai di situ tinggal berapa orang yang tertinggal, yang lain jatuh pingsan. Kenapa? Karena dia minum air akhirnya menjadi loyo. Yang tadi yang ikuti perintah dari apa yang diwahyukan kepada Jalut, ya menjadi kuat. Dia bilang itu tadi yang dia bahasakan. Kami fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratan. Ternyata Jalut apa jinanu? Ambil ketapel, duel dengan raja. Pergi jina ke tapel begini, anunya raja kena begini nama mati. Itu jiperanda. Jadi ambil juga tapel, batu kecil, pergi pada saat mau ditemani untuk berperang, duel ki, pergi jina Jalut ini. Nampak tekan ke tapel kena ke sini. Jatuh pisang maafin ke raja. Ya begitu. Bayangkan. Akhirnya dia memenangkan peperangan. Nah, jadi ini ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini. Kalau di bab ini bahwasanya wajibnya untuk bertawakal kepada Allah jika kita beriman. Kemudian orang beriman itu diantara tandanya bahwa kita beriman, bergetar hati kita ketika mengingat Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar mencukupkan dirinya kepada Allah saja. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada yang lain. Nah, Allah yang cukupkan. Kemudian Nabi diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita ada penguat tentang kisah ketika berkumpul seluruh musuh Islam ingin menghancurkan Islam pada perang Khandaq. Hancur Islam? Tidak. Ini terkadang kita disesaki ini yang selama kita di atas hak, selama masih berjalan di atas jalan Allah, lakukan, jangan takut. Nah, kalau ini kita pahami insyaallah kita akan jadi seorang pembela. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.